Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang materi dan pembahasan soal tentang besaran skalar dan besaran vektor. Sebelum Master lanjutkan pembahasan materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran dan satuan. Video sebelumnya menjelaskan bahwa besaran dibagi berdasarkan satuannya. Tentunya teman-teman masih ingat, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kali ini Master akan membahas tentang besaran yang dibagi berdasarkan nilai dan arahnya. Ada dua jenis besaran berdasarkan nilai dan arahnya. Yang pertama adalah besaran skalar, dan yang kedua adalah besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kita langsung bahas apa itu besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya perlu menuliskan nilai dan satuannya saja. Jadi dalam menuliskan besaran skalar, kita cukup menuliskan berapa nilainya dan apa satuannya, tanpa menuliskan arah dari besaran tersebut. Berikut contoh besaran-besaran skalar yang ada dalam fisika. Di sini ada massa, suhu, tekanan, kuat arus, luas, volume, usaha, daya, panjang, dan lain sebagainya. Besaran-besaran ini termasuk ke dalam jenis besaran skalar, atau besaran yang hanya punya nilai saja. Cara menuliskan besaran skalar dengan menuliskan angka dan satuannya. Misalkan di sini ada massa. Massa benda tersebut adalah 64 kg. Nah, tanpa menyebutkan arah. Karena jika menggunakan arah, maka akan terlihat aneh ya teman-teman. Misalkan 64 kg ke bawah gitu ya. Maka itu tidak tepat. Nah, besaran skalar cukup menuliskan nilai dan satuannya saja. Seperti di contoh ada 20 derajat Celcius, kemudian 100 Joule, 12 meter persegi, 1000 kg per meter kubik, 7 kolom, atau 1,2 ampere. Nah, teman-teman yang perlu diingat bahwa dalam mengoperasikan besaran skalar, kita hanya perlu menggunakan aturan aljabar biasa, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Secara lengkap, besaran vektor dituliskan dengan menuliskan nilainya, dengan menuliskan satuannya, dan melengkapi dengan arah dari besaran vektor tersebut. Berikut adalah contoh dari besaran vektor. Perpindahan, kecepatan, percepatan, impuls, momentum, gaya, berat, momen gaya, medan magnet, dan medan listrik. Nah, contoh dari besaran vektor adalah sebagai berikut. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 45 km per jam ke arah timur. Maka menuliskannya, kecepatan mobil dituliskan dengan nilai sebesar 45, satuan, kilometer per jam, dan arah, yaitu di sini ke timur. Contoh berikutnya, meja didorong dengan gaya 12 Newton ke kanan. Maka menuliskannya, ada nilainya, di sini ada 12, kemudian ada satuannya, Newton, dan ada arahnya ke kanan. Maka, jika besaran vektor ditulis tanpa arah, maka akan kurang atau akan salah. Nah, sekarang mari kita bahas latihan soal yang berkaitan dengan besaran skalar dan besaran vektor. Soal yang pertama, berdasarkan arahnya, besaran dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Pertanyaannya adalah, arah besaran skalar adalah A. Apakah ke sumbu X positif, B. ke sumbu X negatif, C. ke sumbu Y positif, D. ke sumbu Z positif, atau tidak ada. Jika kita kembali ke pengertian semula bahwa besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, maka cara menuliskannya hanya nilai saja tanpa perlu arah.
Maka pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal kedua. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel, ada 5 besaran. Pertanyaannya adalah, yang merupakan besaran skalar adalah, di tabel ada gaya, kemudian berat, massa, jarak, dan kecepatan. Baik, kita lihat di tabel tersebut. Gaya merupakan besaran vektor. Kemudian di sini ada berat. Berat juga termasuk besaran dari vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Di sini ada massa. Massa termasuk ke dalam bentuk besaran skalar, karena massa hanya memiliki nilai tanpa perlu menuliskan arah. Di sini ada jarak. Jarak juga termasuk besaran skalar. Berbeda dengan perpindahan. Jarak dan perpindahan adalah sesuatu yang berbeda. Jarak, secara pengertian, jarak adalah total lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Berdasarkan pengelompokan, jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Kemudian yang kelima, kecepatan. Kecepatan adalah jenis dari besaran vektor. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah 3 dan 4, yaitu C, teman-teman. Kita langsung ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar tentang besaran vektor adalah, nah, teman-teman masih ingat pengertian dari besaran vektor? Betul, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C, teman-teman. Mudah ya? Kita lanjut ke soal keempat. Mari kita baca bersama soalnya. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke timur. Kecepatan merupakan besaran vektor dengan nilai dan arah sepeda motor masing-masing adalah, perhatikan di sini, yang ditanya adalah nilai dan arah. Nilai menunjukkan angka yang ada pada besaran tersebut. Di sini jelas disebutkan besarannya adalah kecepatan. Maka nilai dari besaran kecepatan ini adalah 60. Yang ditanyakan berikutnya adalah arah. Arah dari sepeda motor ini di sini jelas tertulis ke timur. Maka jawabannya adalah 60 dan ke timur. Kalau kita lihat pilihan yang A, kecepatan dan kilometer per jam. Kecepatan merupakan besaran, kilometer per jam merupakan satuan. Kemudian pilihan B, sepeda motor dan 60. Sepeda motor tidak ada hubungannya, hanya menunjukkan objek saja, sedangkan 60 adalah nilainya. Kemudian pilihan yang C, 60 adalah nilai, sedangkan kilometer per jam adalah satuan. Sedangkan yang ditanya di soal adalah nilai dan arah. Kalau kita lihat pilihan yang D, ada 60 dan ke timur. 60 merupakan nilai dan ke timur merupakan arah dari besaran tersebut. Maka pilihan D adalah jawaban yang tepat. Kalau kita lihat pilihan yang C, sepeda motor dan timur. Ini tidak mewakili nilai dan arah dari kecepatan besaran tersebut. Kita lanjut ke soal kelima. Besaran berikut ini yang merupakan besaran vektor adalah, ingat besaran vektor. Besaran vektor secara pengertian adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Kita lihat pilihan yang A, massa. Apakah massa memiliki nilai? Betul, tapi massa tidak memiliki arah. Jadi pilihan yang A jelas pilihan yang salah. Kalau kita lihat berikutnya, waktu itu juga termasuk besaran skalar. Suhu juga termasuk besaran skalar. Kita lihat pilihan yang B, jarak, kecepatan, dan suhu. Jarak dan suhu merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Yang diminta di sini adalah semuanya vektor. Maka B tidak termasuk pilihan jawaban yang tepat. Kita lihat yang C, perpindahan, kecepatan, dan gaya. Perpindahan, kecepatan, dan gaya, ketiganya merupakan jenis dari besaran vektor. Maka pilihan yang C adalah pilihan yang tepat, teman-teman. Kalau kita lihat pilihan yang D, di sini ada energi. Energi adalah besaran skalar, medan listrik besaran vektor, jarak besaran skalar. Kemudian kita lihat pilihan yang E, gaya dan momentum merupakan besaran vektor, sedangkan daya adalah besaran skalar. Maka E juga salah. Jelas pilihan yang tepat untuk nomor 5 adalah C.
Kita lanjut ke soal ke-6 atau soal terakhir. Nah, di sini ada jenis besaran skalar dan besaran vektor. Pernyataan yang benar sesuai tabel adalah, nah di sini teman-teman kita diminta untuk memilih pasangan besaran skalar dan besaran vektor yang tepat. Kita lihat nomor 1, suhu masuk ke dalam kategori besaran skalar. Betul atau salah? Betul. Kemudian di sini impuls. Impuls termasuk besaran vektor atau besaran skalar? Betul. Impuls merupakan bentuk dari besaran vektor. Maka pilihan nomor 1 adalah pilihan yang tepat. Berikutnya, berat. Berat ada di dalam jenis besaran skalar. Apakah benar? Salah. Berat termasuk jenis dari besaran vektor. Kemudian di sini ada gaya. Gaya adalah jenis dari besaran vektor. Benar ya? Jadi nomor 2, karena berat tidak termasuk besaran skalar, maka pilihan kedua merupakan pilihan yang salah. Kita eliminasi. Kemudian pilihan ketiga, massa. Massa termasuk besaran skalar. Betul? Kemudian di sini ada medan listrik. Medan listrik termasuk besaran vektor. Betul atau salah? Ya, medan listrik merupakan salah satu dari besaran vektor. Maka pilihan ketiga adalah pilihan yang tepat. Di sini terlihat pilihan yang tepat adalah E, 1 dan 3. Kalau kita lihat pilihan keempat juga salah. Kenapa? Karena energi termasuk besaran skalar itu betul, tapi tekanan adalah contoh dari besaran skalar juga. Jadi dia bukan besaran vektor. Nah, demikian pembahasan materi dan soal tentang besaran skalar dan besaran vektor. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.